Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran identik dengan halal bihalal, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aktivitas maaf-memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ternyata selain dapat pahala, memaafkan itu bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita loh. Nah tuh, penting kan? Beragam kajian ilmiah lain membuktikan banyak sekali manfaat dari memaafkan. Kalau kita melakukannya dengan benar tentu saja. Jadi yuk kita cari tahu ya. Oh ya, tahukah Anda bahwa orang Arab tidak mengenal kata halal bihalal loh? Halal bihalal itu adalah tradisi kreasi tanah air yang otentik. Maka, sebelum kita simak kajian ilmiah tentang memaafkan, kita temukan dulu yuk asal-usul halal bihalal. Majalah sejarah online Historia.id mengurai beragam versi asal-usul kata halal bihalal. Namun, sejarah halal bihalal yang paling populer diuraikan oleh Abdul Hadi dengan apik di laman tirto.id seperti berikut. Aktivitas halal bihalal ternyata bisa dilacak balik ke abad ke-18 Nusantara. Menurut antropolog UIN Sunan Kalijaga Muhammad Suhada, halal bihalal bermula dari tradisi pisauanan yang dilakukan di Istana Mangkunegaran, Surakarta. Pisauanan adalah sebuah tradisi dalam kerajaan-kerajaan Jawa, di mana bawahan-bawahan raja atau sultan datang atau sowan ke istana untuk melaporkan perkembangan daerah yang dipimpinnya. Ketika pengaruh Islam semakin kuat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I alias Pangeran Sambernyawa menyesuaikan tradisi pisauanan dengan semangat keislaman. Setelah merayakan Idul Fitri, Pangeran Sambernyawa mengumpulkan keluarga dan kerabat kerajaan, para abdi dalam, hingga prajurit untuk melakukan acara sungkeman, untuk menunjukkan hormat dan meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan, baik sengaja atau tidak. Ahli linguistik Belanda, Theodor Gautier Thomas Pige, mencatat kegiatan ini dalam Kamus Jawa Belanda edisi tahun 1938 dengan istilah alal behalal, yang artinya acara maaf-maafan saat hari raya. Istilah itu muncul kembali 1 abad kemudian, tepatnya di tahun 1924. Majalah Suara Muhammadiyah menulis artikel tentang halal bihalal. Saat itu penyebutannya adalah halal bihalal, yang artinya kegiatan silaturahim memohon maaf antar umat Islam selepas Lebaran. Di tahun 1948, Presiden Soekarno sedang pusing disebabkan adanya keregangan para pejabat politik pada masa itu. Maka beliau mengundang Kiai Haji Wahab Hasbullah ke istana untuk dimintai saran. Kiai Wahab kemudian mengusulkan untuk diadakan acara silaturahmi. Kebetulan waktu itu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Maka beliau mengusulkan agar diselenggarakan acara halal bihalal. Para elit politik tidak mau bersatu. Itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa atau haram, maka harus dihalalkan. Begitu kata Kiai Wahab sebagaimana dilansir oleh NU Online. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturahim nanti kita pakai istilah halal bihalal. Nah, sejak itu istilah halal bihalal semakin populer dan acaranya terus diselenggarakan hingga sekarang. Seru ya? Nah, sekarang yuk kita bahas tentang memaafkan. Pada umumnya, psikolog mendefinisikan kata memaafkan sebagai keputusan yang disengaja untuk melepaskan perasaan sakit hati atau dendam terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakiti, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan dari Anda. Nah, apa sih manfaat memaafkan? Penelitian yang dilakukan Dr. Charlotte van Ooyen-Wittliff, profesor psikologi di Hope College, menemukan bahwa ketika seseorang mengingat kekesalan mereka pada orang lain, maka tekanan darah dan detak jantung mereka pun meningkat. Mereka jadi lebih berkeringat. Mengingat kekesalan ternyata bikin stres, marah, sedih, dan membuat mereka merasa kurang berdaya. Kemudian ketika mereka diminta untuk berempati dan membayangkan memaafkan orang yang bikin kesal itu, tingkat stres mereka berangsur-angsur turun hingga menjadi normal kembali. Kesimpulannya, memaafkan bisa meningkatkan well-being kita. Memaafkan ternyata juga bisa meningkatkan kepuasan hidup. Dalam survei yang melibatkan 1.500 warga Amerika, Lauren Tusong, David Williams, Mark Music, dan Susan Everson menemukan bahwa mereka yang lebih sering memaafkan, selain memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik, mereka juga menunjukkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Nah, terkait dengan sistem imun tubuh, Everett Worthington dan Michael Scherer menemukan bahwa aktivitas memaafkan ternyata mendorong tubuh untuk memproduksi hormon-hormon penting yang dapat melawan infeksi, bakteria, serta serangan penyakit fisik lainnya.
Sayangnya, beberapa orang salah memahami arti memaafkan, sehingga mereka enggan memberi maaf. Everett Worthington, PhD, Profesor Psikologi di Virginia Commonwealth University, menyebutkan setidaknya ada 2 kesalahpahaman yang kerap terjadi. Pertama adalah menganggap memaafkan itu berarti membebaskan orang yang menyakiti Anda dari perbuatan buruknya. Misalnya, katakanlah Anda ditipu miliaran rupiah oleh seseorang. Maka memaafkannya bukan berarti membebaskan orang itu dari bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses pengadilan tetap jalan. Namun, apapun keputusan pengadilan nanti, Anda sudah memutuskan untuk memaafkan dia. Kesalahpahaman yang kedua adalah memaafkan dianggap sebagai tanda kelemahan. Kenyataannya justru sebaliknya. Perlu mental yang kuat untuk bisa memaafkan orang lain yang telah menyakiti Anda. Lebih mudah merendahkan musuh kita daripada berempati apalagi memaafkan mereka. Dalam pola pikir menang kalah, memaafkan itu sering dimaknai sebagai membiarkan musuh Anda menang. Dan nggak ada orang yang suka menjadi pihak yang kalah, kan? Teman-teman, jadi nggak ada alasan nih ya untuk tidak memaafkan. Saat halal bihalal nanti, yuk kita benar-benar saling memaafkan. Memaafkan yang bukan sekedar basa-basi ya, bukan hanya sebagai ritual lebaran, tapi memaafkan yang sesungguhnya. Memang cara memaafkan yang paling afdol itu seperti apa sih? Beberapa ahli berpendapat bahwa memaafkan berarti melepaskan, melanjutkan hidup, atau istilah gaulnya move on. Memutuskan untuk tidak terjebak pada apa yang terjadi pada masa lalu. Bersih, melepaskan beban perasaan agar bisa melangkah mantap ke masa depan. Itu merupakan bentuk memaafkan yang benar. Namun, Bob Enright, PhD, psikolog dari University of Wisconsin, dia mempelopori studi tentang forgiveness itu sejak 3 dekade lalu ya. Nah, dia mengusulkan sebuah bentuk memaafkan yang lebih afdol. Dia menyebutnya sebagai true forgiveness, memaafkan yang sejati. Bob mengajak kita untuk melangkah lebih jauh dengan menawarkan sesuatu yang positif, empati, kasih sayang, pengertian kepada orang yang menyakiti kita. Berikan kebaikan padanya, jika bisa dengan perbuatan, atau setidaknya dengan untayan doa kebaikan untuknya. Dengan begitu, memaafkan bukan hanya menjadi suatu kebajikan, namun juga jadi sumber kekuatan yang mengangkat kita ke derajat yang lebih tinggi. Memaafkan jelas bukan sekedar mengucap kata maaf, baik dilakukan secara langsung maupun melalui kartu ucapan atau WhatsApp. Memaafkan adalah sebuah proses membersihkan hati, serta memberikan kebaikan pada orang yang telah menyakiti kita. Sebuah proses yang jelas tidak mudah. Karena beratnya proses memaafkan itu, maka wajar jika balasannya adalah surga. Rasulullah SAW bersabda, jika hari kiamat tiba, terdengarlah suara panggilan. Manakah orang-orang yang dahulu di dunia memaafkan kesalahan sesama manusia? Datanglah kalian kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu. Dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga. Wallahu a'lam bishawab.